Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi perkuliahan kita hari ini terkait dengan hukum alih teknologi, tema kita akan membahas mengenai cara-cara, peluang-peluang bagaimana alih teknologi itu dilakukan. Baik, saya akan share materi saya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi materi kita hari adalah beberapa peluang untuk adanya perolehan teknologi itu sendiri. Sebagaimana pada beberapa perkuliahan perdana, kita sudah membahas tentang apa itu pengertian alih teknologi itu sendiri. Nah, pada poin ini kita akan melihat apa saja peluang yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menuju alih teknologi itu sendiri. Mengambil pandangan dari Pak Sumantoro bahwa peralihan alih teknologi dapat dilakukan secara kontraktual dan non-kontraktual. Walaupun memang secara lazimnya kita ketahui bahwa alih teknologi ini dilakukan melalui proses, tentu saja melalui proses kontraktual atau perjanjian. Dalam praktik ini kita juga lihat bahwa peralihan teknologi ini juga sifatnya bisa komersial maupun non komersial. Nanti kita lihat apa sih contoh praktek di antara kedua kontrak komersial dan non komersial terkait dengan alih teknologi itu sendiri. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Dilanjutkan bahwa, nah, yang dimaksud dengan peralihan teknologi secara komersial adalah jika perolehan teknologi tersebut diwujudkan dalam perjanjian lisensi melalui kontrak leasing misalnya, joint venture, atau dalam rangka pendirian industri atau manufacturer tertentu. Nah, sementara yang dimaksud dengan alih teknologi melalui perjanjian kontraktual yang sifatnya non komersial, jika memang misalnya kegiatan itu dilakukan tidak dengan proses yang tadi sebelumnya saya sebutkan, misalnya ada proses perjanjian leasing ya, perjanjian lisensi, misalnya melalui joint venture atau melalui perjanjian membantu suatu manufacturer tertentu, tapi ini non komersial sifatnya biasa dilakukan secara mandiri, bisa juga otodidak kita melakukan sendiri, atau bisa juga sebenarnya yang sifatnya non komersial ini dilakukan melalui kontraktual juga sebenarnya. Tapi yang penting substansinya ini tidak mencari keuntungan. Biasanya kalau perjanjian non komersial yang tidak mencari keuntungan yang sifatnya terbentuk dalam suatu kontraktual, biasanya itu dilakukan oleh pemerintah, eh, dua institusi pemerintah yang dalam lingkup publik, government to government. Bisa juga ini kerjasama antar negara, antar pemerintah yang terkait, di mana mereka eh, memiliki unsur alih teknologi, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan seperti dunia industri pada umumnya, tapi memang mereka punya suatu program untuk kepentingan bersama. Misalnya sebagai contoh, misalnya kondisi sekarang nih ya, sekarang misalnya kita membutuhkan vaksin ya, vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga misalnya pemerintah suatu negara yang sudah memiliki lisensi paten vaksin mereka, mereka bisa misalnya melakukan mengizinkan negara lain menggunakan vaksin mereka dan tidak untuk dikomersialkan karena dalam rangka untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID itu sendiri. Itu sebagai contoh ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya. Dan umumnya memang biasanya alih teknologi dalam tataran negara ini biasanya terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya alih teknologi itu melalui kontrak swasta, bisa juga kontrak pemerintah atau juga multi pihak, bisa melibatkan pemerintah, swasta maupun dari lembaga. Lembaganya baik nasional maupun internasional. Jadi kalau kita berbicara kontrak alih teknologi yang sifatnya internasional, tentu kita juga terkait bagaimana syarat-syarat dalam pembuatan kontrak yang sifatnya internasional. Bisa juga bentuknya non kontraktual, tadi saya katakan, bisa juga otodidak ya, misalnya kita mengikuti training, seminar, atau bisa juga kita membaca buku. Dari membaca buku tersebut kita terinspirasi ya, terinspirasi kita bisa menciptakan sendiri model-model teknologi yang bisa kita gunakan yang ternyata itu sangat bermanfaat untuk masyarakat misalnya.
Atau juga kita bisa mengikuti seminar atau training. Kita mendapat pengetahuan dari para expert yang memberikan training tersebut dan kita bisa kembangkan sendiri. Ya, itu juga sebenarnya merupakan bentuk-bentuk alih teknologi yang sifatnya otodidak. Nah, atau bisa juga alih teknologi itu didapatkan dengan cara kita mempekerjakan para tenaga ahli dari luar ya, untuk memberikan pelatihan atau pengembangan. Tentu saja ini kita, melihat dari sisi expert yang mereka miliki. Tentu saja kalau terkait dengan keahlian seseorang, skill seseorang, biasanya itu kan tidak terdaftarkan sebagai suatu karya hak cipta ya. Tapi ekspertise mereka itu yang nanti yang akan disalurkan kepada para peserta-peserta yang ikut dalam suatu pelatihan. Nah, kemudian, kita lanjutkan dulu ya. Karena perlu kita lihat ya, bahwa ketika, alih teknologi itu dilakukan, bisa juga teknologi itu yang diberikan dalam bentuk suatu proses atau suatu, karya yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta. Misalnya sudah dipatenkan seperti itu ya. Nah, sementara kalau kita memanggil expert dari luar, itu sebenarnya kan skill mereka yang kita minta ya, yang biasanya itu, sifatnya ya belum terdaftar sebagai suatu hak cipta, karena itu kan sifat keahlian seseorang ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa alih teknologi ini umumnya memang dari negara maju ke negara berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Kagami ya, tahun 98, bahwa negara berkembang dapat menerima alih teknologi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibangun melalui suatu multinational corporation. Nah, sebenarnya ini ada suatu dorongan juga ya bahwa multinational corporation yang mengoperasikan perusahaannya di berbagai negara, itu mereka didorong juga untuk agar mereka kan melakukan transfer teknologi. Walaupun nanti dalam praktiknya ini memang tidak mudah ya, karena ada perbedaan pandangan strategis yang berbeda ya. Satu sisi negara-negara yang terkait dengan pendirian perusahaan di berbagai negara, biasanya mereka itu kan orientasinya mencari keuntungan. Sementara negara-negara di tempat di mana mereka didirikan, host countries, itu berharap tidak semata-mata ada keuntungan secara ekonomi, tapi juga bagaimana agar mereka juga mentransfer teknologi kepada negara yang bersangkutan di mana perusahaan tersebut didirikan. Nah, tentu saja ini butuh regulasi yang kuat ya dari negara-negara di mana perusahaan itu didirikan agar mereka juga bisa mengadukan suatu win-win solution ya, agar ini terjadi proses teknologi di negara tersebut. Kemudian juga kita juga bisa memberi teknologi itu dengan cara kita membayar royalti ya, purchasing new technologies by paying royalties or licensing fees. Nah, ini melalui perjanjian lisensi. Jadi kita juga bisa misalnya memperoleh teknologi itu dengan cara kita membeli teknologi dan kita membayar royalti. Misalnya di sini teknologi takes the form of this embedded knowledge. This will become a more common practice for developing economies since the tightening of international intellectual property like law. However, this requires the economic making the purchase to have necessary absorptive capacity to realize the full potential of the purchase of technologies. Nyatanya seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa dalam praktiknya negara berkembang ini sejak terikat kepada suatu perjanjian hak secara internasional, bahwa di sini juga ada suatu syarat untuk membeli ya, untuk membayar royalti ya dari setiap penggunaan hak cipta yang kita pakai. Nah, sebenarnya itu juga ada unsur teknologinya. Disitulah nanti akan dilihat ya, dilihat jika terjadi pengembangan dari penggunaan teknologi yang dilisensikan di negara oleh pihak pembeli teknologi, itu juga biasanya sudah diantisipasi ya dari pihak pemilik teknologi, siapa yang akan menjadi pemegang hak ciptanya. Apakah dari si pemberi teknologi atau yang membeli teknologi. Nah, itu dari awal tuh biasanya sudah diperjanjikan. Nah, ini juga bisa jadi teknologi sebelumnya ya. Teknologi cooperations between domestic firms and foreign firms when an economy has the basic technological capacity to innovate
international cooperation in technological innovation will become more important and pervasive ya. Jadi kerjasama teknologi itu juga bisa dilakukan melalui badan-badan atau bentuk-bentuk usaha dalam negeri maupun luar negeri ya, di mana keuntungan ekonomi itu secara dasar akan menciptakan suatu inovasi ya, kemudian suatu kerjasama teknologi secara internasional yang akan menjadi lebih baik ya. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika kondisi ini dilakukan perlu diantisipasi ya, perlu diantisipasi jika ada penemuan baru atau ketika ada new inventions dari kerjasama mereka, ini juga harus ditegaskan. Jadi inovasi baru itu, pengembangan baru itu nanti akan menjadi milik siapa? Supaya nanti ini bisa secara tegas ya, apakah nanti didaftarkan hak ciptanya sebagai pemilik dari si pembeli ataukah si penjual teknologi itu sendiri. Bisa juga pengembangan ini khususnya melalui R&D dan melalui atau research and development in education. Ketika negara-negara berkembang ini mengakumulasi semua pengalaman-pengalaman yang cukup dalam pengalaman teknologi, mereka akan meningkatkan pemanfaatan riset and domestic ya dalam negeri untuk membangun teknologi mereka sehingga akan memiliki suatu nilai kompetensi secara mendunia ya. Oke. Jadi intinya kegiatan perolehan alih teknologi itu bisa menggunakan jalur yang sifatnya resmi atau secara kontraktual maupun juga bisa dilakukan secara mandiri ya atau non kontraktual. Nah, sifatnya ini sendiri bisa umumnya kalau dunia industri itu tentu sifatnya bersifat lebih komersial ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh antara perusahaan dengan perusahaan atau bisa juga antara pribadi dengan perusahaan. Bisa juga tadi multi antara pemerintah, antar perusahaan, antar badan atau individu yang memang diarahkan untuk mencari keuntungan sebagaimana mekanisme bisnis pada umumnya. Walaupun juga nanti ada juga yang kedua sifatnya yang alih teknologi yang sifatnya non komersial. Kalau yang sifatnya non komersial ini biasanya dibinding oleh pemerintah atau government to government karena memang tujuannya adalah berorientasi untuk mengatasi suatu permasalahan bersama ya, bersama demi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama juga terkait dengan itu. Dan yang kedua juga bisa juga bahwa teknologi itu sifatnya bisa pada suatu teknologi yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta. Kalau sudah terdaftar hak cipta, biasanya ini harus jelas juga ya jika penemuannya itu yang sudah terdaftar sebagai hak cipta. Jika nanti ada new innovation, maka itu harus tegaskan juga dalam kontrak. Inovasi baru ini milik siapa? Ya, apakah dari pihak pemberi teknologi atau penerima teknologi? Dan biasanya itu baiknya dituangkan pada kontrak sebelumnya. Kemudian bahwa teknologi ini sebenarnya juga bisa dilakukan secara otodidak ya. Kita bisa mengikuti training, kita bisa mengikuti seminar, atau kita bisa membaca buku sendiri. Atau kita juga bisa meng-hire para expert ya dari luar untuk datang ke tempat kita dan mereka memberikan pengalaman-pengalamannya, penelitian mereka kepada kita, kemudian dari sana kita serap dan kita bisa kembangkan sendiri. Oke, demikian kuliah kita hari ini terkait dengan beberapa peluang ya dalam rangka untuk memperoleh alih teknologi itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu pada materi selanjutnya. Dan saya akhiri dengan selamat pagi semuanya, tetap semangat kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.